Ah, iya. Nadanya. Mantap ya Ali Sape ini. Semester berapa tuh? 3. Nah, jago deh. 5. Hmm. Harus dibuka kelas Sape itu. Nanti banyak. Dia ndak ada, susah. Memang. Hah? Dah, suruh dia yang ngelatih adik kelasnya. Nanti bukan apa, nanti dia udah tamat. Nah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami bersyukur karena Ekaristi Suci ini Engkau melimpahkan penebusan kepada kami. Dialah Yesus Kristus Putramu. Ajarilah kami mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, serta layakkanlah kami bersatu dengan Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang mulia Tuhan Bosku, yang sini bagus, yang bertindak sebagai seredam, dan yang terhormat Pastor, yang bertindak sebagai konsultan, Pastor Franciscus Yosnianto, UPMK, selaku Visi
Agung Pontianak yang telah memperkenankan gereja Katolik ini untuk merayakan Ekaristi ini. Pastor Gregorius Nugroho CM selaku pastoral mahasiswa dan dosen Sanggar Putri Pontianak, dan seluruh pastor yang berkarya di Sanggar Putri Pontianak, Pastor Prasetyo CDD, Pastor Maya Karnevita, dan Pastor Dilan CDD. Kami ucapkan terima kasih Mana karena Pastor Mike ya? telah memimpin perayaan Ekaristi Misium Carmina. Kami juga mengucapkan terima kasih Oh, pantas. kepada semua petugas liturgi, Mistina, rektor, masmur, doa umat, tari-tarian, kur, dan saudara-saudari yang hadir di sini untuk merayakan misa Missio Carmina. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Staf Negeri Pontianak kepada Bapak Suso dipersilakan. Sana sih. Yang mulia Monsinyur Agustinus Agus, yang Selamatlah ulang tahun. hormati para Sama dengan Pak Sunarso kah? Tanggal. Oh, tanggal 17 November. Oh, sama rupanya. Pastor Bonang, Pastor Ras, dan Pastor Dilan nih terkenal. Pastor Dilan 99 ya. Dilan 90 film tuh. kami hormati para pengelola Suami dan Pontianak, yang kami hormati juga para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para calon wisudawan dan seluruh keluarga yang berbahagia, adil kata ibu dan juga yang bersahaja, bersehat juga tak. Harus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon wisudawan dengan sebuah matur. Oh, cakep. Makan nasi, lauknya bakar. Cakep. Cuci mulut, makan semangka. Cakep. Selamat kepada para calon wisudawan yang telah diutus melalui misa Missio Carmina. Mantap. Hadirin yang berbahagia, kita pantas bersyukur atas rahmat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Ini sih kepada kita, harus ada pandai pantun semua nih. dan juga atas Nanti Monsinyur jawabnya pakai pantun tuh. misa Missio Carmina. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Agustinus Agus yang bersedia berkenan untuk memimpin misa pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pastor konsekratan, kepada seluruh petugas liturgi, para anggota KOR, petugas tari, dan juga petugas parkir yang di bawah, dan seluruh kita yang sudah berupaya memberikan waktu, memberikan tenaga kita, seluruh panitia juga yang mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini. Pada hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang hadir, para calon wisudawan, para keluarga, terima kasih yang sudah datang. Mungkin ada yang datang dari tempat yang cukup jauh, ya, datang ke Pontianak untuk menghadiri, untuk menyemangati para calon wisudawan dalam memasuki perutusan nanti di tengah-tengah masyarakat.
juga kepada seluruh warga Setakat Pontianak, seluruh pengelola, seluruh karyawan, dan seluruh mahasiswa yang hadir memberikan dukungan kepada calon-calon wisudawan kita pada hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa misa ini merupakan misa keputusan bagi 173 calon wisudawan Hadir semua. sekolah tinggi agama Katolik Kitab suci banyak. yang terdiri dari Mas? S1 Oh, S2. lulusan S- S- lagi. Oh. 13 orang untuk Enggak. lulusan Hmm. Tentunya Tapi nanti dikasih ke S2. keputusan untuk menjadi terang biayanya sama. itu merupakan tugas mulia, tetapi di satu sisi merupakan tugas yang tidak mudah bagi kita sebagai manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul tadi bahwa untuk menjadi utusan di tengah-tengah masyarakat tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademis, tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya dengan IP di atas 3, tidak cukup dengan kemampuan bisa berbicara, tetapi lebih-lebih di situ adalah harus ada hati yang melayani, harus ada kasih, dan kita harus menjadi teladan bagi umat kita. Dan saya kira itu bagian yang paling penting, menjadi teladan itu tidak mudah. Karena memiliki pengetahuan itu mungkin lebih mudah. Pengetahuan bisa dibaca, bisa dicari di mana saja. Tetapi menjadi teladan ketika kita berhadapan dengan problem tidak bisa digantikan dengan teks apa saja, kecuali dengan mengalami dan menghadapinya. Sehingga saya ingin mengajak kita semua para calon wisudawan sekolah tinggi agama Katolik Pontianak, mari kita belajar bersama di tengah-tengah masyarakat untuk tadi menjadi teladan. Tentunya hal yang perlu diingat bahwa untuk menjadi pelayan tadi, menjadi terang tadi, intinya adalah kita menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sangat diperlukan kerendahan hati kita, kemauan kita tadi menghadapi persoalan, kalau ada persoalan jangan dihindari, tapi harus kita hadapi. Dan tentunya kita juga perlu untuk saling mendukung satu Bisa dengar. sama lain. Dan saya kira tantangan kita untuk menjadi pelayan, menjadi utusan di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat. Apalagi dengan tatanan sosial yang semakin hari berubah dengan cepat. Kalau dulu mungkin kebiasaan-kebiasaan zaman dulu itu masih dihargai, tetapi sekarang dengan adanya perubahan di tatanan sosial yang ditandai dengan begitu kuatnya pengaruh teknologi informasi dan teknologi, mungkin kita memperoleh berbagai informasi yang banyak di luar, yang mungkin juga itu harus kita hadapi, Jadi mungkin sumber-sumber tentang iman dan gereja mungkin umat di luar sana merasa tidak perlu lagi kami ke gereja misalnya. Kami sudah cukup melihat dan YouTube. Ini juga satu tantangan yang harus kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin perdebatan tentang iman kita nanti tidak hanya didapatkan oleh umat kita dari sumber-sumber asli di gereja Katolik, tapi mungkin mereka melihat sumber-sumber di dunia maya yang belum tentu benar. Sehingga sekali lagi tugas berat kita ini sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat di satu sisi, tapi kita percaya bahwa semua akan bisa kita lakukan apalagi apabila kita
mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang mengutus kita. Saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada calon wisudawan atas keputusan ini. Mari kita mengandalkan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira di tengah-tengah masyarakat. Pergi ke pasar bersama kawan. Cakep. Jangan lupa diundang. Cakep. Selamat menjalani keputusan para calon wisudawan. Andalkan Tuhan dan jadilah terang dunia. Mantap. Harus. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Agus. Setelah itu kita memohonkan memberikan keputusan kepada Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Agus. Dipersilakan. Pantunnya. Selamat siang. Siap. Pertama, izinkan saya menyapa kalian semua dengan saudara-saudari tanpa menghormati rasa hormat kepada yang pejabat. Saudara yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada anak yang sudah menyelesaikan studi S1 garis 2 yang misalkan sudah. Selamat juga pada orang tua dan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung cita-cita anaknya. Dan tentu kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan menyanyikan lagu terima kasih. Baik. Tanpa hati kamu bisa kan? Bisa. Sekarang kan tuh, tiga ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selanjutnya, sedikit pengumuman. Saya baru selesai bersidang KWI dari tanggal 7 sampai 14 yang lalu. Dan sehubungan dengan tahun jubileu yang dirayakan 5 tahun sekali, di setiap keuskupan dianjurkan pembukaannya pada tanggal 29 Desember tahun ini, hari Minggu. Saya dengan beliau sudah memutuskan bahwa pembukaan tingkat keuskupan di katedral ini, tata liturgi untuk acara pembukaan akan disesuaikan dengan petunjuk dari Komisi Liturgi KWI.
Oleh karena itu, minggu depan pesta Santo Kristus Raja penutupan tahun liturgi dan Senin pintu utama katedral akan ditutup sebagai simbolik, lalu nanti akan dibuka secara resmi pada tanggal 29 pas hari Minggu. Dan juga saya nanti melanjutkan paroki-paroki yang punya riwayat pekerjaan yang bekas, misalnya Singkawang, Mangkat, Tambah, juga boleh mengadakan supaya gaul perayaan tahun jubileum ini dirasakan seluruh umat. Tentu tema-tema kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan selama tahun jubileum akan disampaikan oleh pihak Keuskupan. Sebagai lembaga pendidikan Katolik, apalagi sekolah khusus Katolik, tentu sepakat juga saya anjurkan apa yang bisa dilakukan selama tahun jubileum. Sering kami para uskup antara lain penghapusan utang. Jadi saya di Keuskupan ini saya bilang Korea, siapa tahu ada karyawan yang punya duit tak terbayar-bayar. Tahun ini dihapuslah. Pasti dan sebagainya. Karena ini semangatnya ya. Jadi Enak juga. Sama dulu Jadi tahun ini berutang ya? Bukanlah satu yang mudah kita buat. Ya, tema 100 tahun KPI ini kan berjalan bersama-sama membangun bangsa dan gereja. Tidak mungkin lagi kita berjalan sendiri-sendiri dan berjalan bersama-sama juga dengan kelompok suku yang lain. Negara besar se-Amerika, sebentar Amerika pun butuh negara kecil sehingga peran mereka dalam dunia juga terasa. Dan ini juga saya berikan dan juga firman kita ini kan waktu miskin mau bersaudara, waktu kaya mereka jalan sendiri-sendiri. Seharusnya makin kita kaya, makin bersama-sama membantu orang kecil. Seperti pengalaman saya di kampung-kampung di daerah, waktu miskin mau bersama-sama, waktu kaya merasa mampu mau berjalan sendiri-sendiri. Coba kita tanyakan hal itu karena masih banyak yang bisa kita buat kalau kita terjadi bersama-sama, terutama membantu orang-orang yang kecil itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Maka diri bisa bersama ini. Dan bersama rohmu dan